Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Nur Indah Silmia. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 2, pengantar psikologi, dosen pengampu Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Selanjutnya kita masuk ke materi pengertian pendekatan Gestalt. Jadi Gestalt ini adalah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan atau pola ataupun kemiripan menjadi sensasi. Jadi Gestalt ini satu pendekatan yang pendapat bahwa individu itu mempunyai permasalahan di mana supaya menghindari masalah yang dihadapi. Ya, contohnya itu seperti sebagian besar individu itu berpikir secara ambigu, menghindari pemahaman dan pengakuan bagaimana dunia-dunianya yang di luar sana. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu prinsip Gestalt dan hukum teorinya. Jadi itu yang pertama itu ada hukum kedekatan. Seperti gambar tersebut itu menjelaskan objek yang diletakkan pendekatan antara satu sama lain itu merupakan suatu kelompok. Jadi itu satu kelompok itu sama aja dengan suatu kesatuan yang menunjukkan hubungan yang terkait dengan keduanya. Jadi tanpa penjelasan pun itu objek itu merupakan salah satu sejumlah bagaimana objek itu satu kesatuan. Selanjutnya kita jelaskan yang kedua itu ada hukum kesamaan. Jadi seperti gambar tersebut, hukum kesamaan ini menjelaskan bahwa objek-objek dengan bentuk mirip antara satu dan lainnya. Jadi hukum kesamaan ini dikarenakan adanya elemen-elemen yang memiliki kemiripan seperti ukuran, gaya, bentuk, fungsi dan lain-lainnya. Jadi itu setiap objek itu terlihat sama dari berbagai sisi dalam penerapannya. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu hukum penutupan. Jadi seperti gambar tersebut menjelaskan bahwa pemikiran yang akan menggambarkan sesuatu yang tidak dilihat oleh mata. Jadi itu misalnya saat manusia melihat pola dengan bagian tertentu, maka pola itu akan hilang. Jadi itu otak langsung cenderung menghindarinya dan mengimajinasikannya gambar yang lengkap dan semestinya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tokoh pendekatan Gestalt. Yang pertama itu ada Max Wertheimer pada tahun 1888 sampai 1943. Seperti gambar tersebut, Wertheimer ini tokoh tertua dan tiga serangkai pendiri aliran psikologi Gestalt. Wertheimer ini dilahirkan di Praha pada tanggal 15 April 1880. Jadi konsep pentingnya ini PHI, fenomenon, yaitu bergerak objek statis menjadi rangkaian gerakan yang dinamis setelah dimunculkan dalam waktu singkat. Jadi Wertheimer ini menunjukkan bahwa proses interpretasi dari sensasi objektif yang kita terima, proses ini terjadi di otak dan sama sekali bukan secara fisik, tetapi proses ini memasuki mental sehingga diambil kesimpulannya ia menentang pendapat Wundt. Wertheimer ini dianggap sebagai pendiri teori Gestalt setelah dia melakukan eksperimen dengan menggunakan alat yang bernama stroboskop. Selanjutnya kita masuk tokoh yang kedua, yaitu Kurt Koepka pada tahun 1886 sampai 1941 seperti gambar tersebut. Koepka ini lahir di Berlin pada tanggal 18 Maret 1886. Karirnya dalam psikologi dimulai sejak dia diberi gelar dokter oleh Universitas Berlin pada tahun 1908. Jadi Koepka ini menjelaskan berbagai rangkaian. Yang pertama itu ada
gejala psikologi, mulai persepsi, ada belajar, pengingat sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial. Kafka juga mempunyai teori tentang belajar. Yang pertama itu jejak ingatan. Jadi itu jejak ingatan itu pengalaman yang membekas di otak kita, sampai ingatan ini diorganisasikan secara sistematis mengikuti prinsip-prinsip Geltaf. Yang kedua ada perjalanan waktu. Jadi perjalanan waktu ini tidak dapat melemahkan atau melainkan menyebabkan terjadinya perubahan jejak, karena jejak tersebut dicerminkan atau diperhalus untuk disempurnakan untuk mendapat Gestalt. Yang ketiga ada latihan yang terus menerus akan memperkuat jejak ingatan. Selanjutnya kita masuk tokoh yang ketiga, yaitu Wolfgang Kohler, yang ini pada tahun 1887 sampai 1967. Nah, Kohler ini lahir di Reval, Estonia pada tanggal 21 Januari 1887. Kohler ini memperoleh gelar PhD pada tahun 1908 di bawah bimbingan eksperimen adalah seekor simpanse diletakkan di dalam sangkar, terdapat beberapa kotak berlain jenis. Jadi menurut Kohler ini, organisme dihadapkan pada suatu masalah atau problem, maka akan terjadi ketidakseimbangan kognitif. Kognitif ini berlangsung sampai masalah tersebut terpecahkan. Karena itu menurut Gestalt, apabila terdapat ketidakseimbangan kognitif, maka organisme akan menuju ke arah keseimbangan. Dalam eksperimen, Kohler sampai pada kesimpulan bahwa organisme ini, dalam hal ini simpanse, dalam memperoleh pemecahan masalahnya diperoleh dengan pengertian atau dengan inisiatif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata ataupun kekurangan, saya minta maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.